Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucup Koswara. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang materi lanjutannya dari video sebelumnya, yaitu materi geometri analitik data, dan kali ini saya akan coba membahas mengenai komponen skalar segmen garis berarah dan juga jarak di antara dua titik. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Komponen skalar segmen garis berarah. Coba kita perhatikan pada diagram Kartesius di sebelah kanan ini. Katakanlah ada sebuah titik sembarang ya, dua titik sembarang, yaitu titik A dan juga titik B, di mana masing-masing koordinatnya untuk titik A adalah x1, y1 dan B adalah x2, y2. Kalau kita lihat dari hasil proyeksi titik A itu proyeksi terhadap sumbu X, ya ini X ya, ini sumbu Y. Saya misalkan dia berada di sini, yaitu X1 ya. Kemudian proyeksi titik A terhadap sumbu Y, nah, di sini Y1 ya. Ini X1, kemudian B juga sama, proyeksi titik B terhadap sumbu X itu ada di sini X2, kemudian proyeksi titik B terhadap sumbu Y itu ada di sini Y2. Nah, yang dikatakan komponen skalar segmen garis berarah itu sebetulnya bisa didefinisikan seperti ini ya. Kalau saya tulis definisi dari komponen skalar segmen garis berarah itu merupakan jarak berarah dari proyeksi. Ya, katakanlah kalau ini AB, berarti dari proyeksi AB itu sendiri ya. Jadi jarak berarah proyeksi AB ini kalau dikatakan terhadap sumbu X ya merupakan ini ya, X1 dan X2 ya. Jadi X1 dan X2, atau bisa dikatakan X2 dikurangi X1 ya. Kemudian untuk jarak proyeksi berarah terhadap sumbu Y ya bisa dikatakan Y2 dikurang Y1. Nah, di sini kita bisa tulis Y2 dikurangi Y1, atau biasanya saya tulis di atas di sini ya. Kalau saya tulis di sini merupakan suatu titik, katakanlah C ya, titik ini juga sama, dia memiliki koordinat yaitu X2 dan Y1 ya. Nah, yang dikatakan komponen skalar segmen garis berarah itu adalah ini ya, jarak berarah dari setiap proyeksinya. Nah, ini katakanlah X2 dikurang X1, saya tulis di sebelah sini ya. Atau kalau kita misalkan X2 dikurangi X1 ini biasanya disimbolkan dengan delta X ya, dan Y2 dikurangi Y1 ini dikatakan delta Y. Jadi kalau saya tulis ini delta X dan ini delta Y. Nah, delta X dan delta Y ini dia merupakan komponen skalar ya. Saya tulis saja komponen skalar segmen garis berarah. Atau juga bisa ditentukan ya, kalau misalkan ini jarak berarah AB ini bisa saya tulis ulang sebagai AB sama dengan X2 dikurangi X1 dan Y2 dikurangi Y1. Ini saya tulis dalam bentuk kolom ya, atau saya tulis delta X dan delta Y seperti itu, atau bisa juga ditulis dalam bentuk barisnya, biasanya dalam kurung siku seperti ini ya. Kalau jarak berarah itu delta X, delta Y.
Baik, kita contohkan ya. Di sini ada soal nomor 1, carilah komponen skalar segmen garis berarah yang A ini P1-nya min 3,4 ke P2 2,5. Oke, kita coba P1-nya min 3,4, 1 2 3 min 3,4 1 2 3 4. Jadi titiknya di sini. Ini adalah P1 min 3,4 ya. Kemudian P2-nya 2,5. Min 5 ya. 1 2 3 4 5 min 5. Jadi titiknya dia di sini. P2 2, min 5. Oke. Di sini saya agak susah untuk membuat segmen garis, tapi oke, kita coba saja ya. Jadi kalau misalkan P1 ini proyeksinya di sini ya, terhadap Y-nya di sini, P2 terhadap X-nya di sini, terhadap Y-nya di sini ya. Kalau secara geometris ya bisa digambarkan, sebetulnya kita bisa menggunakan apa namanya ya, kalau di buku ya penggaris saja ya. Ya ini anggap saja ini lurus begitu ya. Nah, kalau dari P1 ke P2 maka kita anggap bahwa P1-nya ini merupakan X1, Y1 ya. X1, Y1 dan P2-nya adalah X2, Y2. Awas jangan terbalik ya. Nah, di sini karena soalnya garis berarah. Jadi kalau P1 ke P2 berarti ya P1-nya dia harus X1, Y1, P2-nya X2, Y2. Nah, secara aljabar kita bisa lihat bahwa komponen skalar garis berarah itu bisa kita tuliskan kalau ini P1 P2 ya. P1 P2 itu sama dengan delta X delta Y ya. Nah, berarti kita bisa langsung saja X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1 ya. Atau ya X2 nya di sini kita dapat 5 dikurangi X1 nya min 3 ya. Kemudian Y2 nya adalah min 5 dikurangi Y1 nya adalah 4. Sehingga kita dapatkan 2 ditambah 3 5, kemudian min 5 dikurang 4 adalah min 9. Oke, atau bisa ditulis 5, min 9 seperti itu. Nah, itu adalah komponen skalar garis berarah P1 ke P2 ya. P1 ke P2 itu. Nah, secara grafis ya berarti komponen skalar ini bisa saya gambarkan seperti ini ya. Ini sebagai delta Y dan ini dia sebagai delta X ya. Kalau dari P1 ke P2 berarti dia harus melalui delta Y sejauh 9 langkah ke bawah gitu ya. Jadi min 9 ini dikatakan dia 9 langkah ke bawah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Jadi 9 langkah ke bawah itu karena dia negatif. Kemudian X nya 5 ke kanan karena dia positif ya. 1 2 3 4 5. Kira-kira seperti itulah ya, kira-kira seperti itu kalau digambarkan secara geometris. Tapi kalau secara aljabar ya kita tuliskan saja demikian ya. Jadi P1 P2. Sehingga kalaupun ini pertanyaannya saya balik, bagaimana kalau misalnya P2 ke P1 ya, berarti kita lihat ya. Kita lihat P2 ke P1 atau P2 P1 ya. Ya berarti kalau P2 P1 kita anggap ini dia sebagai X1, Y1 nya dan ini kita anggap sebagai X2, Y2 nya ya. Berarti delta X delta Y sama saja seperti tadi. Kemudian X2 kurang X1 nya berarti ini ya. X2 nya berarti kan ini ya, min 3 dikurangi 2, min 3 dikurangi 2, kemudian Y2 dikurangi Y1. Nah ini sebagai Y2, 4 dikurangi min 5, 4 dikurangi min 5. Oke, maka kita dapat min berapa? Min 5, dan ini adalah
4 ya, 4 tambah 2 adalah 9 atau min 5,9. Nah, bisa kita lihat kalau dari P2 ke P1 ini tandanya berubah ya. Tandanya berubah, jadi tidak sama komponen skalar antara P1 P2 itu tidak sama dengan P2 P1. Oke. Nah, seperti itu. Di sini kita bisa lihat ya, min 5 untuk X, jarak dari langkah P2 itu negatif ya, dari P2 itu berarti kan ke kiri ya, 1 2 3 4 5 ke kiri karena dia negatif, kemudian 9 positif ya ke atas ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, seperti itu. Jadi bolak-balik ya antara P1 P2 dan P2 P1. Tetapi kalau ditanyakan P1 P2 itu komponen skalarnya apakah sama dengan P2 P1, tidak sama ya. Nah, kecuali kalau dikatakan panjang ya, kalau panjang segmennya ya pasti sama begitu kan. Arahnya saja yang berbeda di sini ya. Jadi ingat saja. Kemudian contoh selanjutnya saya hapus dulu ya. Silahkan ya dicoba-coba ini. Tidak perlu menggunakan geometris juga tidak jadi masalah ya, karena ini geometri analitik. Jadi saya harapkan Anda semua memahami proses aljabarnya ya, seperti ya, proses aljabarnya dari permasalahannya ada ya. Kemudian soal nomor 1, nah ini soal nomor 2 ini kebalikannya seperti itu. Kita lanjut ke nomor 3 saja ya. Diketahui P1 2, min 4, komponen skalar P1 P2 nya adalah min 3,1 ya. Jadi kalau saya tulis diketahuinya P1 nya ini adalah 2, min 4 ya. Kemudian komponen skalarnya saya tulis komponen skalar adalah min 3,1 ya. Carilah koordinat titik P2. Jadi yang kita cari adalah P2 nya ya. Nah, kita ingat bahwa kalau ini komponen skalar maka kita bisa tulis dia sebagai delta X, delta Y ya. Jadi yang diketahuinya delta X nya min 3, delta Y nya adalah 1, kemudian salah satu titiknya adalah 2, min 4 ya. Nah, dari sini kita sebetulnya bisa secara aljabar saja ya, tidak perlu menggunakan ini. Jadi saya anggap sembarang saja di sini ya. Saya anggap sembarang saja. Katakanlah ini P1 dia 2, min 4. Kemudian ini P2-nya. Karena ini dari P1 ke P2 berarti P2-nya kita anggap dia X2, Y2 seperti itu. Dan komponen skalarnya ya, kita bisa tulis seperti ini ya. Kita bisa tulis seperti ini, katakanlah ini delta Y dan ini delta X nya sama dengan min 3 dan ini delta Y nya sama dengan 1. Nah, dari gambaran umum ini ya kita bisa menentukan titik P2 dari informasi yang didapat ini ya. Jadi kita tinggal cari saja bahwa delta X itu kan sama dengan X2 dikurangi X1 ya, sehingga X2 nya karena dia min 3 maka kita dapatkan X2 dikurangi X1 nya. Nah, ini kan X1, Y1 sudah diketahui adalah 2 ya, berarti X2 nya sama dengan min 3 ditambah 2 ya, berarti X2 nya sama dengan min 1. Begitupun untuk delta Y ya, delta Y berarti Y2 dikurangi Y1. Delta Y nya sendiri adalah 1, Y2 nya yang kita cari, kemudian Y1 nya adalah min 4 ini, min 4, sehingga saya tulis dulu berarti Y2 sama dengan 1 ya, karena ini tambah berarti dikurangi 4 ya, berarti Y2 nya kita dapat min 3. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah P2 nya itu sendiri memiliki koordinat absisnya adalah min 1, kemudian
ordinatnya adalah min 3. Nah, ini gambaran umum tanpa menggunakan proses geometri yang ini ya. Jadi kalau dibuat secara geometri ya berarti 2, min 4 dia berada di mana, kemudian min 1, min 3 nanti kita dapatkan titik itu. Oke, saya kira ini bisa dipahami ya. Jadi gunakan analisis aljabar untuk memahami persoalan-persoalan yang ada. Selanjutnya nomor 4. Ini kasusnya sama, ini nomor 4 ya. Jadi kita ketahui di sini katakan titik awal. Titik awalnya ini komponen skalarnya ini ya, sama juga persoalannya seperti ini ya. Kita bisa gambarkan seperti tadi, katakan titik awalnya ini katakanlah P saja ya. Misalkan P1-nya adalah 3, min 4 seperti itu. Kemudian nanti P2-nya yang kita cari X2, Y2. Katakanlah ini X1, Y1. Kemudian delta X-nya 2 dan delta Y-nya adalah 6. Nanti kita bisa cari, bisa kita dapatkan nilai dari koordinat P2-nya seperti itu. Dari soal nomor 4, jika diketahui titik awal dari komponen skalar tiap segmen, ini dibalik ya, berarti nilai ini adalah titik ujung, ya kan, seperti itu. Saya contohkan ini tinggal dibalik saja ya untuk nomor 5 ini. Jadi persoalannya katakanlah persoalan yang pertama ya, 3, min 4 dan komponen skalarnya 2,6 ya. Ya berarti sama saja, ini kita anggap P2 begitu ya, karena ini diketahui jika diketahui titik awal dari komponen skalar segmen, carilah titik ujungnya. Ini kebalik ya, harusnya soalnya titik ujung dan ini carilah titik awalnya. Nah, carilah titik awalnya berarti persoalannya sama seperti tadi. Katakanlah ini P2-nya sudah diketahui 3, min 4 begitu. Kemudian yang kita cari adalah P1, X1, Y1-nya. Delta X dan delta Y-nya sudah diketahui di sini adalah 2, ini ada 6. Nanti juga kita dapat P1, X1, Y1-nya. Oke, saya kira permasalahan untuk komponen skalar segmen garis mudah ya. Ingat, komponen skalar segmen garis itu ya delta X dan delta Y-nya, itulah komponen skalar segmen garis berarah. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kepada jarak di antara dua titik ya. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk kepada jarak di antara dua titik ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai jarak ya, ini berarti kan kita membahas tentang suatu nilai yang selalu bernilai positif ya. Nah, ingat nilai yang selalu bernilai positif. Nah, di sini juga sama. Konsep jarak di antara dua titik itu juga sama ya. Dia harus bernilai positif. Kalau kita lihat ya, coba perhatikan gambar sebelah kanan ini. Katakanlah P1-nya adalah ada dua titik ya, P1 dan P2. Kemudian kita tarik garis, segmen garis P1 P2. Proyeksinya katakanlah ini X1-nya di sini, ini X2-nya, kemudian Y1-nya di sini dan Y2-nya adalah di sini ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai jarak, nah berarti berdasarkan gambar proyeksi yang telah kita proyeksikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, maka kita bisa lihat akan membentuk segitiga siku-siku ya, yang bersiku di katakanlah titik R ini X2, Y1. Nah, kalau kalau berkaitan dengan siku-siku ya, berarti kan kita harus mengingat kembali tentang rumus Pitagoras ya.
Nah, artinya kita akan mencari sisi miring atau hipotenusa atau panjang dari P1 P2 ini ya. Nah, kalau berkaitan dengan panjang ya, dia bernilai positif ya, katakanlah dia memiliki jarak mutlak P1 P2 ya. Dan ini juga sama untuk komponen skalar in delta X juga sama ya. Dia memiliki jarak mutlak delta X dan ini juga jarak mutlak delta Y. Oke, kalau saya rumuskan di sini berdasarkan rumus Pythagoras, berarti P1 P2 kuadrat itu sama dengan ya, hipotenusa itu kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya ya. Dalam segitiga siku-siku itu katakanlah ini saya tulis delta X kuadrat ditambah dengan delta Y kuadrat. Nah, seperti itu. Kalau kita uraikan ya, biasanya ini kita tulis dia sebagai D ya. P1 P2 kuadrat itu D kuadrat sama dengan ini X2 dikurangi X1 ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat, atau D itu sama dengan nilai dari atau akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, inilah kalau saya tulis P1 P2 ya. Ini adalah yang dinamakan jarak di antara dua titik P1 ke P2 ya. Jarak di antara P1 ke P2. Kalaupun kita akan membalikkan ya antara P2 ke P1, saya bisa tulis D P2 ke P1 atau D saja ya, boleh. Ini sama dengan akar dari X1 kurangi X2 dikuadratkan ditambah Y1 dikurangi Y2 dikuadratkan, dan dia akan memiliki nilai yang sama ya. Kenapa sama berbeda dengan komponen skalar tadi ya? Karena ini adalah permasalahan jarak ya. Jarak antara P1 ke P2 itu akan sama dengan jarak antara P2 ke P1 seperti itu ya. Jadi kita boleh memilih titik yang mana sebagai awal, titik yang mana sebagai ujung, itu bebas ya, dibolak-balik seperti itu. Baik, kita contohkan saja, katakanlah ini sebuah titik real ya, P1 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7, kemudian ini 2 ya. Ini 1 2 3 4 5, sorry ini min 7 itu. 5, kemudian 2 3 4 5 6 7 ya. Ini 7. Oke, jadi ini titiknya adalah P1 ini min 7,2, kemudian P2 ini adalah 5,7. Oke, nah ya pertanyaannya tentukan jarak antara P1 P2 ya, tentukan jarak antara P1 P2. Nah, dari sini sebetulnya ya bisa kita langsung saja ya, berarti dP1 P2 itu sama dengan akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat, sesuai dengan rumus jarak yang tadi ya. Kita tinggal memasukkan saja ya X2. Nah, di sini kita anggap P1 X1, Y1 dan P2 adalah X2, Y2 ya. Berarti X2 kurang X1 adalah 5 dikurangi min 7. 5 dikurangi min 7 dikuadratkan, lalu kita tambah Y2 nya adalah 7 dikurangi 2 ya, dikuadratkan. Nah, kita tinggal menghitung 5 tambah 7 12 ya, dikuadratkan, lalu ditambah 7 kurang 2 adalah 5 dikuadratkan. Selanjutnya 12 kuadrat ini 144 ditambah 25 ya, berarti akar dari 169 ya. Nah, kebetulan ini pas, jadi akar 169 tuh 13 satuan panjang ya. Jadi panjang
atau jarak dari titik P1 ke P2 ini adalah 13 satuan ya. Nah, dari sini kan jarak antara titik P1 ke R ini jaraknya adalah 12 ya. Dan jarak antara titik R ke P2 atau P2 ke R itu adalah 5. Nah, bagaimana kalau misalkan dibalik ya? D dari P2 ke P1. Nah, ini juga sama. Jadi kita anggap P2 ini sebagai Px1, Y1 ya. Secara aljabar kita bisa tulis seperti itu karena ini ya di awal, ini x2, y2 karena ia di akhir titik ujung ya. Kita bisa sama hitung, berarti rumusnya sama saja, x2 kurang x1, atau kalaupun tidak dirubah ini berarti x1, y1, ini x2, y2, berarti tinggal dibalik saja ya. Kalau menggunakan rumus yang tadi, misalkan saya tidak menggunakan x ini ya, berarti kalau dari P2 ke P1 berarti ini yang kedua, berarti x1 dikurangi y1, x1 kurangi x2 dikuadratkan ditambah y1 dikurangi y2 dikuadratkan begitu. Jadi x1 nya tetap yang ini ya, min 7 dikurang 5, min 7 dikurang 5 dikuadratkan ditambah y1 kurang y2 nya adalah 2 dikurangi 7 ya, 2 dikurangi 7 dikuadratkan, maka kita dapatkan ini adalah min 12 dikuadratkan lalu ditambah 2 kurang 7 min 5 dikuadratkan. Oke, saya maju sini saja, berarti sama dengan di akar. Nah, ini kan negatif 12 dikuadratkan tetap 144 positif ya, ditambah 25 berarti sama dengan 169, akarnya berarti sama dengan 13. Nah, jadi sama saja ya. Jadi jarak antara P1 ke P2 ya sama dengan jarak antara P2 ke P1. Nah, seperti itu ya. Saya kira bisa dipahami ya untuk proses atau persoalan jarak ini. Selanjutnya kita coba untuk membahas beberapa soal dari yang disediakan di sini. Katakanlah untuk yang pertama ini, dalam tiap soal berikut carilah jarak antara dua titik dengan koordinat yang diketahui. Jadi katakan yang pertama saja ya, kita padukan dengan geometrinya. Jarak antara koordinat min 2,3 dan 4,6. Jadi kita buat real saja di sini. Min 2,3 ini min 2, kemudian tuh 23 ini 3 ya. Jadi ini katakanlah P1 saja. P1 min 2,3, kemudian P2 nya 4,6 ya. 1 2 3 4 di sini 6 nya 1 2 3 4 5 6 di sini ya. Berarti titiknya di sini ini P2 4,6. Jadi kira-kira garisnya yang ini ya. Seperti itu. Nah, kita mencari jarak antara P1 P2 ya, katakanlah saya tulis dP1 P2 sama dengan, kita tulis saja ya, berarti x2 kurang x1 kuadrat ditambah y2 dikurang y1 kuadrat, atau delta x kuadrat tambah delta y dikuadratkan ya. Kita anggap karena dari P1 ke P2, anggap saja ini adalah x1, y1 nya dan ini adalah x2, y2 nya ya. Kemudian ya kita tinggal memasukkan saja, berarti x2 kurang x1 4 dikurangi min 2, 4 dikurangi min 2 dikuadratkan ditambah y2 nya 6 dikurangi 3, 6 kurangi 3 dikuadratkan. Oke, berarti kita dapatkan 4 ditambah 2 berarti 6 kuadrat ditambah 6 kurang 3 berarti 3 kuadrat ya. Akar 36 ditambah 9 berarti kita dapatkan 45 ya. Kita dapatkan 45 sama dengan ya, 45 itu 9 kali 5 ya, berarti kita dapatkan 9 itu 3 akar 5 ya. 9 akar 93 akar 5 kali 5 jadi 3 akar 5. Jadi ini panjangnya 3 akar 5 satuan.
Baik, silahkan dicoba untuk poin-poin yang lainnya ya. Baik, selanjutnya nomor 2, carilah keliling tiap segitiga dengan koordinat titik puncak berikut. Oke, kita random saja ya. Kita cari ini yang E sajalah. 4, min 1, 1, 2, 3, 4, min 1 ada di sini, berarti ini titiknya. Katakan ini P1 4, min 1 ya. Kemudian 0,0 ini P2 nya di sini, P2 nya 0,0. Kemudian P3 nya min 2, min 3. Itu 2 min 2, min 3, 1 2 3. Di sini min 3 ya, berarti titiknya ada di sini nih P3 min 2, min 3. Oke, kita sambungkan saja ya, anggap saja lurus. Nah, ini kita sudah dapatkan segitiganya ya. Pertanyaannya adalah kita ingin mencari keliling ya, keliling tiap segitiga ini ya. Berarti ya kita tinggal mencari panjang ya, dari sini saja ya, P1 P2 P1 P2. Kemudian kita cari P1 P3 ya, P1 P3. Kemudian kita cari P2 P3 ya, P2 P3. Oke, pertama berarti kita cari panjang dari P1 P2 ya, P1 P2. Nah, kita anggap ini adalah X1, Y1, kemudian yang ini adalah X2, Y2, dan ini adalah X3, Y3 ya. Berarti untuk panjang P1 P2 sama dengan akar dari P1 P2 ya, berarti 0 dikurangi 4, 0 kurangi 4 kuadrat ditambah Y2 0 dikurangi min 1 ya, 0 dikurangi min 1 kuadrat. Oke, kita dapatkan berarti ini min 4 dikuadratkan berarti 16 ya, langsung saja ditambah 0 tambah 1 1 kuadrat adalah 0 ditambah 1 ya, berarti 1 dikuadratkan 1. Terdapat akar 17 ya. Ini adalah akar 17. Kemudian kita cari P1 P3 ya, P1 P3 sama dengan berarti akar X3 X1 ya, min 2 kurangi 4, min 2 kurangi 4 dikuadratkan ditambah ini berapa ini, min 3 ya, min 3 kurangi min 1, min 3 kurangi min 1 kuadrat. Oke, sama dengan ini min 6 berarti 36, ini ditambah min 3 ditambah 1 berarti min 2 ya, min 2 kuadrat adalah 4 sama dengan akar 40 ya, 40. Kemudian satu lagi berarti P2 P3 ya, berarti P2 P3. Kita lihat P2 P3 berarti X3 X2 ya, X2 min 2 dengan 0 ya, min 2 kurangi 0 kuadrat ditambah min 3 kurangi 0 kuadrat, min 3 kurangi 0 kuadrat. Kita dapatkan min 2 kurang 0 min 2 dikuadratkan 4, min 3 kurang 0 min 3 dikuadratkan 39 ya, berarti kita dapat 13 ya, akar 13 ya. Berarti kalau pertanyaannya keliling, maka keliling segitiga P1 P2 P3 nah, itu sama dengan tinggal tulis saja lengkap ya, P1 P2 ditambah P1 P3 P1 P3 ditambah P2 P3 atau akar 17 ditambah akar 40 ditambah akar 13 ya, tinggal dihitung saja ya, berapa kira-kira berapa begitu nilainya. Oke, saya kira itu bisa dicoba untuk soal-soal yang lain, mencari keliling dari tiap segitiga
dari persoalan ini ya. Buktikan bahwa diagonal suatu persegi panjang adalah sama panjang ya. Oke, dari sini kita proses dia secara aljabar. Ya kita buat saja, katakanlah persegi panjangnya memuat titik sudutnya ini ya, misalnya katakanlah ini titik A, ini titik B, titik C, titik D ya. Anggap saja lurus. Nah titik B ini katakanlah ini X1, ini X2, ini Y1, ini Y2 ya. Oke, kita anggap B ini adalah X1, Y1. Kemudian titik C ini adalah X1, Y2. Titik D adalah X2, Y2, X2, Y2. Titik A ini adalah X2, Y1, X2, Y1. Oke, dari sini gambar ini kita bisa lihat ya bahwa kalau persegi panjang itu dia memiliki diagonal yang sama panjang tentunya ya, dengan kita menunjukkan bahwa ya BD, katakanlah panjang BD ini sama dengan panjang AC tentunya kan. Jadi kalau saya awali dari BD ini, panjang BD ya berarti akar dari BD berarti X2 kurang X1, X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 ya, Y2 dikurangi Y1 ya. Kalau misalkan kita uraikan ya, berarti ini kita dapat X2 kuadrat ya, X2 kuadrat dikurang 2X2 X1 lalu ditambah dengan X1 kuadrat ditambah lagi dengan Y2 kuadrat lalu dikurangi 2Y1 ditambah Y1 kuadrat. Nah sebetulnya dari sini kita tinggal menukar saja ya, menukar X1 karena ini nilai positif, kemudian ini kita tukar dia jadi X2 kuadrat, kemudian ini juga kita tukar 2X1 X2 begitu. Nah ini kita tetap Y2 kuadrat dikurangi 2Y1 Y2 ditambah Y1 kuadrat, dan ini kita bisa tunjukkan bahwa ini kalau ini kuadrat sempurna dari X1 dikurangi X2 kuadrat kan, ini kuadrat sempurna dari asal ini Y2 dikurangi Y1 kuadrat, dan ini kita sudah tahu bahwa ini adalah panjang AC ya kan. AC berarti X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa memang diagonal ini adalah sama panjang ya, diagonal persegi panjang ini sama panjang. Baik, selanjutnya satu lagi ya, saya kira nomor 4 lah. Ini titik min 1,3, 5,1 dan 0,4 ini adalah titik sudut segitiga sama kaki. Oke, saya kalau misalkan mempergunakan diagram kartesius ini ya, min 1,3 ini min 1, ini 3 berarti di sini. Kemudian misalnya ini titik apa ya, P1 saja ya, min 1,3 kemudian 5,1 tuh 2 3 4 5,1 berarti di sini ya, ini katakanlah P2 5,1 lalu 0,4 0 tuh 2 3 4 ini min 4 berarti di sini ini katakanlah P3 ya, P3 0,min 4. Kita coba hubungkan ya, anggap saja lurus. Oke, untuk menunjukkan bahwa P1 P2 P3 ini adalah sama kaki, maka ya kita harus menunjukkan ada dua sisi yang sama panjang tentunya ya. Jadi
kalau misalkan dengan geometri ini kurang jelas ya, kita belum bisa menentukan mana dua sisi yang sama panjang, ya kita cari semua sisinya dulu. Ya, kita tunjukkan bahwa ada dua sisi yang sama panjang tersebut ya. Jadi kalau segitiga ya katakanlah begini ya. Jadi kita menunjukkan harus ada dua sisi yang sama panjang ya, berkaitan dengan panjang segmen garis ini. Jadi katakanlah saya ingin mencari semua sisinya, panjangnya. Untuk P1 P2 kita lihat panjangnya dia adalah 5 kurangi 1 5 kurangi min 1 ya kuadrat ditambah 1 kurang 3 ya, 1 kurang 3 berarti kita kuadrat, kita dapatkan 636 ditambah ini min 2 berarti 4 ya, berarti akar dari 40. Oke, jadi ini akar 40. Kemudian kita cari lagi P1 P3 ya, P1 P3. Oke, berarti P1 P3 0 kurangi min 1 0 kurangi min 1 kuadrat ditambah min 4 dikurangi 3 ya, min 4 dikurangi 3 kuadrat sama dengan akar dari ini 1 plus 1 kuadrat 1 ya, berarti ini 4 min 4 kurang 3 min 7 tambah 7 kuadrat 49 ya, min 7 kuadrat 49 berarti akar dari sama ya 49 50 ini 50. Jadi ini akar 50. Satu lagi berarti P2 P3 ya, P2 P3 sama dengan akar dari P2 P3 X nya 0 kurangi 5 0 kurang 5 kuadrat ditambah min 4 kurang 1 kuadrat, min 4 kurang 1 kuadrat ya, sama dengan akar ini 0 kurang 5 min 5 kuadrat 25 dan ini adalah 25 ya, min 4 kurang 1 min 5 jadi 25, jadi sama dengan akar 50. Nah ini akar 50. Nah dari sini kita bisa menentukan bahwa panjang P1 P2 ya, P1 P3 itu sama dengan panjang dari P2 P3 ya, P2 P3. Maka kita bisa membuktikan bahwa ini adalah segitiga sama kaki ya, yang alasnya adalah di P1 P2 dan panjang sisi yang samanya ada di P1 P3 dan P2 P3. Oke, saya kira seperti itu ya. Silahkan beberapa soal yang lainnya dicoba ya, di sini soal-soal ini, tapi kita nanti mencoba dengan cara aljabarnya ya, dengan cara aljabarnya. Persoalan yang ini juga yang nomor 4 kalau kita dibuat dengan geometri atau dengan software bisa langsung kelihatan kan ya, bisa langsung kelihatan bahwa kalau dia segitiga sama kaki gambarnya sudah jelas ya, sudah terlihat. Nah kita ingin mencoba membuktikannya secara aljabar agar proses-proses aljabar ini di geometri analitik ini bisa memperkuat kita untuk kemampuan proses aljabarnya. Seperti itulah kira-kira. Baik, terima kasih. Saya kira sampai di sini saja dulu untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.